Corona, 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 corona. Pemerintah mengumumkan perkembangan terbaru kasus virus corona yang terjadi di Indonesia. Hingga 18 Maret 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ada 19 pasien corona yang meninggal di Indonesia. Pemerintah Indonesia resmi melarang masuk pendatang maupun penumpang yang dalam 14 hari terakhir berkunjung dari 8 negara wabah corona. Saya terus mengikuti perkembangan situasi terkait dengan COVID-19 dari waktu ke waktu dan terus memberikan perintah-perintah yang terukur agar kita bisa menghambat penyebaran virus COVID-19. Saya singkat saja, saya mau menyampaikan bahwa saya bersyukur sekali. Jadi sebenarnya kita punya kekuatan dari dalam diri kita untuk menyembuhkan asal kita disiplin minum air putih yang banyak dan juga dengarkan saranan dari pemerintah. Kalau memang kita diminta untuk social distance dan pembatasan sosial untuk sementara, kita bisa saja melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa tahu kita menularkan ke orang-orang yang imunnya dan kesehatannya lebih lemah daripada kita, dan itu akan berefeknya lebih parah. Pada akhirnya, saya harus memutuskan untuk ikut-ikutan bikin video tentang social distancing ini di channel YouTube saya. Dan sebetulnya alasannya simpel. Semua berawal dari apa yang saya lihat akhir-akhir ini di sekeliling saya. Bahkan yang bikin saya sedih, saya nggak sengaja nonton video dari YouTube-nya Ferry Irwandi, seorang YouTuber yang ada di Indonesia. Di video tersebut dia melakukan sosial eksperimen tentang seberapa jauh orang-orang mengetahui bagaimana virus COVID-19 itu bisa menular. Dan berikut sedikit cuplikannya. Bapak pernah tahu nggak kalau corona itu bisa nularnya misalnya kayak kita berdua kayak gini ngobrol secepat itu, Pak? Ya belum tentu lah. Oh. Kecuali darah cocok. Kecuali apa, Pak? Darahnya cocok. Oh. Itu kan maksudnya nggak bakal. Kecuali darahnya cocok. Misalnya situ bisa. Ternyata resikonya tetap tinggi. Jadi misalnya kalau saya ngomong tuh, kalau ada air liur saya yang kecil yang nggak terlihat kena ke Bapak, ternyata air liur itu ada virus corona, Bapak bisa kena secepat itu. Berarti belum sama sekali dapat pemahaman itu, Pak. Tangan apalagi, tangan kan sumber virus ya. Semuanya nempel di sini. Saya jabat tangan Bapak, ya pindah virusnya, Pak. Terus dari tangan Bapak misalnya nyentuh ke wajah Bapak, ya kena, langsung kena. Nanti bener-bener bahaya ya. Karena belum ada pernah orang yang ngomong apa. Makanya kita hindarin. Kalau masjid misalnya, iya. Salam-salaman, jangan hindarin. Iya, hindarin. Itu awal mulanya Dari Wuhan, China. Sebenarnya saya juga nggak ngerti awalnya kayak gimana. Kok bisa ya sampai kayak gitu? Atau jangan-jangan memang informasi mengenai social distancing ini benar-benar memang belum merata kepada semua masyarakat yang ada di negara kita. Jujur kalau dibilang sedih ya, sebenarnya ya saya sedih banget kalau tadi nonton videonya kayak gitu ya. Jadi di satu sisi ada sebagian orang benar-benar sudah prepare bagaimana mereka mulai mengatur, mengelola, menata, hingga mereka mulai membatasi diri mereka agar penyebaran virusnya bisa mulai diperkecil. Dan mungkin mereka yang melakukan itu karena memang sudah mengerti apa itu social distancing dan seberapa pentingnya social distancing itu dilakukan pada saat-saat kondisi seperti di negara kita saat ini. Dan sebetulnya saat kalian melakukan itu, sadar nggak sadar, kalian bukan hanya telah menyelamatkan diri kalian, tapi kalian sudah menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Dan menurut saya itu adalah sikap yang heroik. Tapi di sisi lain kita sama-sama tahu seperti apa yang tadi kita sudah lihat di video cuplikan yang pertama. Jadi ternyata ada loh orang-orang seperti kakek tadi yang benar-benar nggak ngerti sama sekali. Bahkan mungkin dia sendiri nggak sadar betapa bahayanya diri dia saat dia ada di luar. Apalagi saat dia sedang berada dekat orang yang memang sudah positif terkena virus tersebut. Dan otomatis dia akan tertular saat itu. Bahkan lebih parahnya bukan cuma tertular, tapi dia sendiri nggak tahu dia sudah tertular. Dan akhirnya sadar nggak sadar, secara nggak sengaja dia juga mulai menularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Yang jadi pertanyaan penting sebetulnya saat ini, berapa banyak dari kalian yang kondisinya mirip
tips seperti kakek tadi. Mungkin kalian nggak ngerti apa itu social distancing dan seberapa penting social distancing itu mulai kalian lakukan. Karena sebetulnya saya yakin banget ada begitu banyak orang di luaran sana yang memang belum sadar apa itu social distancing. Dan kenapa pemerintah juga sampai memberlakukan kepada kita semua sebagai masyarakat di negara kita di Indonesia untuk mulai melakukan social distancing. Karena menurut saya juga itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkecil penyebaran virus corona yang ada saat ini dan yang lagi tenar saat ini di negara kita, bahkan di dunia teman-teman sekalian. Dan kalau kalian belum tahu apa itu social distancing, kalian bisa tonton video ini. Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget nggak usah pergi keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancingnya itu bener-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya. Ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. Jadi sebetulnya ini bukan perkara kalian nggak boleh takut sama virus ini, teman-teman. It's fine, saya setuju bahwa kalian nggak boleh takut sama virus ini. Bahkan kita harus sama-sama memerangi virus ini sampai tuntas. Bahkan menurut saya itu adalah bagian hal yang wajib yang bisa kita dan kalian lakukan bersama-sama saat ini. Jadi ini bukan perkara kalian nggak boleh takut sama virus corona ya, tapi ini perkara seberapa peduli kalian sama diri kalian sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Dan menurut saya juga nggak terlalu penting sih kita debat ya. Maksudnya kita memperdebatkan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang harus bertanggung jawab. Menurut saya juga itu ya hal yang percuma kalau kita, kalian atau saya nih tidak mulai mengambil tanggung jawab masing-masing untuk mulai melakukan social distancing. Stay di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, dan lakukan semuanya dari rumah. Dan buat teman-teman saya yang ada di Milagros, please, saya ulangi, please, mulailah stop kegiatan yang masih bikin kalian harus keluar dari rumah. Lakukan dulu semuanya dari dalam rumah sampai beberapa hari ke depan. Kita tunggu informasi yang lebih lanjut lagi setelah 14 hari ke depan. Ya, kita bisa sama-sama berdoa dan ikhtiar teman-teman sekalian. Semoga dalam waktu 14 hari masa social distancing ini ada di negara kita benar-benar bisa maksimal, benar-benar bisa optimal, benar-benar bisa menurunkan penyebarannya. Walaupun saat ini kita sama-sama tahu lompatan jumlah orang yang terpapar virus corona saat ini di Indonesia, di negara kita itu mengalami satu lompatan yang signifikan. Tetapi kita harus tetap optimis, berdoa, dan yang paling penting adalah ikhtiar. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah mulailah melakukan social distancing, stay di rumah, lakukan pekerjaan mulai dari rumah. Jika tidak terlalu penting untuk keluar rumah, jangan dulu dilakukan, sehingga proses penularan virus corona tersebut itu benar-benar bisa ditekan, benar-benar bisa diminimalisir, benar-benar bisa diturunkan angkanya. Saya setuju kita harus tetap produktif, karena banyak orang yang bilang juga sama saya, Pak, saya harus tetap produksi, saya harus tetap melakukan kegiatan yang sering saya lakukan karena ini berkaitan dengan urusan roda perekonomian rumah tangga saya. Tapi semuanya kan bisa dimulai dari rumah, bisa dilakukan dari rumah. Ya mungkin saya juga mengerti apa yang kalian alami hari ini. Tapi please, menurut saya kesehatan kalian jauh lebih penting dibandingkan uang yang kalian dapatkan saat ini. Lagi pula kan kita bisa memulai semuanya dari rumah. Sekarang sudah era digital. Semua bisa dilakukan dalam bentuk online. Kalian bisa pelajari bagaimana strategi menjual dengan online. Kalian bisa mempelajari bagaimana
bagaimana memulai bisnis dan mengembangkan bisnis dari rumah menggunakan online. Kalian bisa mempelajari hal-hal itu di rumah sementara. Nggak selamanya kok. Dan jangan lupa ketika kalian stay di rumah, mulailah dengan hidup lebih sehat lagi. Lakukan olahraga rutin setiap hari, istirahat yang cukup setiap hari, makanlah makanan yang bergizi. Mungkin lebih bagus lagi kalian juga bisa tingkatkan kualitas ibadah kalian. Mumpung kalian lagi di rumah, banyak-banyak berdoa. Jangan lupa juga minum Milagros setiap hari agar imunitas tubuh kalian itu tetap terjaga dan tetap fit. Dan yang tidak kalah penting, kalian harus cek tuh ketersediaan air Milagros kalian di rumah setiap hari. Jangan sampai kosong. Mulai ingatkan teman-teman kalian yang ada di Milagros. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa, saya cuma mau bilang sama kalian, kalian harus mulai stay di rumah dan gak usah keluar rumah kalau nggak penting banget.